Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun anggaran 2024, yaitu H-10 atau H-9 dari video ini diupload. Tenaga honorer akan segera mendapatkan pembagian NIP P3K penuh waktu, tapi tidak dengan kategori ini. Untuk mengetahui lebih detailnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. 10 hari lagi atau 9 hari lagi sejak video ini diupload menuju pembagian NI P3K pada tenaga honorer yang mengikuti seleksi P3K tahap 1. Tenaga honorer akan segera mendapatkan NI P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu. Seperti diketahui bahwa pemberian NI P3K pada tenaga honorer akan dimulai pada tanggal 1 sampai 28 Februari 2025 mendatang. Namun, sebelum mendapatkan NI P3K, tenaga honorer harus melakukan DRH atau melakukan pengisian DRH terlebih dahulu yang bisa dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 31 Januari tahun 2025. Nah, intinya sebelum tenaga honorer menerima NI P3K, terlebih dahulu melakukan pengisian DRH yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 31 Januari 2025. Setelah itu baru akan menerima NI P3K. Adapun dokumen yang harus dilengkapi untuk tahap DRH atau pengisian DRH adalah sebagai berikut. Yang pertama, pas foto formal dengan latar atau background berwarna merah. Kemudian ijazah asli, transkrip nilai. Kemudian daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani. Kemudian surat pernyataan yang berisi 5 poin. Kemudian pernyataan siap ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah NKRI. Kemudian SKCK atau surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian. Selanjutnya yaitu surat sehat. Kemudian surat keterangan tidak mengkonsumsi narkotika. Kemudian surat pernyataan rencana penempatan. Kemudian keputusan pengangkatan calon P3K yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK bagi P3K. Adapun tenaga honorer yang tidak bisa mendapatkan NIP 10 hari lagi atau 9 hari lagi adalah tenaga honorer
yang baru masuk setelah bulan Oktober tahun 2023. Karena pemerintah berkomitmen mengangkat tenaga honorer yang memiliki masa kerja minimal 2 tahun. Sedangkan jika honorer masuk setelah bulan Oktober 2023, maka saat ini belum genap 2 tahun masa perjanjian kerja. Maksudnya masa kerjanya belum mencukupi. Jadi untuk P3K yang tidak akan, maksudnya honorer yang tidak akan mendapatkan NIP, yaitu para tenaga honorer yang mempunyai masa kerja kurang dari 2 tahun. Selain itu, tenaga honorer kategori ini pun tidak bisa mendapatkan NI P3K, yaitu petugas kebersihan, pengemudi, satuan pengamanan, dan bentuk jabatan lainnya. Jadi untuk kategori tenaga honorer ini juga tidak akan mendapatkan NI P3K. Namun, kategori honorer di atas akan dialihkan menjadi alih daya menjadi outsourcing dengan gaji yang telah ditetapkan melalui PMK nomor 39 tahun 2024. Jadi pemerintah tidak menutup mata untuk para tenaga honorer kategori tersebut akan dialihkan menjadi outsourcing dengan gaji yang telah ditetapkan melalui PMK nomor 39 tahun 2024. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi sekaligus kabar gembira untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2024, yaitu mengenai kategori tenaga honorer yang tidak bisa mendapatkan NI P3K. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.